Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ade Mulyana MMPD. Saya guru DPK di SLBN Garut Kota yang ditugaskan di SLB Al-Ghifari Leuwigoong Kabupaten Garut, dan saya mengajar di tingkat SMA LB. Sebagai seorang pelajar, mereka tidak hanya dituntut untuk memiliki nilai pelajaran yang bagus, tetapi harus juga menanamkan dasar-dasar sosial yang positif. Lebih-lebih di sekolah luar biasa atau SLB yang siswanya beraneka ragam kelainan, yang memerlukan pelayanan khusus, masalah sangat banyak. Kami hanya akan mengambil salah satu masalah yang sering terjadi pada siswa, yaitu siswa selalu datang terlambat. Ini di kelas kami ada salah seorang, ya mungkin hampir semuanya juga ada yang terlambat, cuman ini yang salah satu siswa ini sangat sering datang terlambat. Seharusnya di sekolah maksimal jam 8 itu udah ada di kelas. Anak ini kadang-kadang datangnya jam 9, orang lain istirahat, ini baru datang. Nah, ini sangat mendapat perhatian dari saya selaku guru atau selaku wali kelasnya. Masalah yang saya hadapi yaitu adalah keterlambatan pada siswa itu sendiri. Jadi kami terfokus kepada datangnya siswa selalu terlambat. Saya selaku wali kelas akan mencoba mengatasi masalah keterlambatan siswa itu dengan beberapa trik atau dengan beberapa cara. Di antaranya mungkin ini ada beberapa cara yang sangat simpel buat kami sendiri. Yang pertama, meningkatkan peraturan sekolah atau tata tertib sekolah. Ini berlaku untuk guru dan siswa. Jadi peraturannya itu adalah khusus untuk siswa dan khusus untuk guru. Apabila ada siswa yang datang terlambat, siswa bisa dipanggil oleh wali kelas atau guru atau oleh kepala sekolah. Itulah tindakan hukum yang sangat sederhana. Jadi dihadapinya pada anak-anak itu harus dengan lembut, dengan tenang, tidak dengan emosi. Karena lain kalau anak-anak berkebutuhan khusus itu lain, terutama karena kami itu adalah mengajar di anak-anak tunarungu yang secara itunya adalah normal, tetapi anak itu berkali ini hanya untuk pendengaran dan tidak bisa bicara. Karena pendengaran jadi tidak bisa bicara, jadi kami harus menyampaikan dengan perlahan. Yang kedua, saya memanggil siswa tersebut dan menasehati. Apabila siswa tersebut ada perubahan, kita menasehati dengan tenang, dengan baik, dengan bercanda, tidak terlalu serius pada anak-anak itu, dan mudah-mudahan anak itu akan berubah. Nah, apabila ada perubahan, anak sudah tidak terlambat lagi, kita akan memberikan ujian. Bagus, kamu sekarang sekolahnya tidak terlambat. Jadi tidak hukumannya tidak dengan marah atau dibentak. Jadi kita kasih puji kalau besoknya anak itu setelah dipanggil, besoknya ada perubahan, anak datang, biasanya datang jam 9, datang setengah 9, itu ada perubahan setengah jam. Jadi kita kasih pujian. Yang ketiga, saya mengadakan home visit. Yaitu home visit itu kita datang silaturahmi langsung ke rumah siswa itu sendiri. Nah, dalam home visit ini kita akan silaturahmi dengan pihak keluarganya. Satu itu, kedua kita bisa menjajahi jarak antara sekolah dan rumahnya itu. Jadi yang pertama untuk melihat jarak rumah dengan sekolah. Yang kedua, keadaan orang tuanya bagaimana. Saya mengutarakan permasalahan yang dihadapi oleh siswa itu kepada orang tuanya dengan baik-baik dan memberikan saran supaya anaknya itu, ya mungkin kalau bangunnya selalu siang atau malamnya banyak begadang, yaitu adalah tugas daripada orang tua untuk mengawasi di rumahnya. Kami hanya memberikan saran, kasih batas
malam harus jam berapa untuk belajar, untuk main. Bangun ya lebih awal. Orang tua tugasnya itu harus bisa membangunkan siswa itu sendiri gitu, supaya sekolahnya datangnya tidak terlambat lagi. Nah, kalau tidak ada supaya mengutarakan siswa sampai naik mobil. Jadi sistemnya gini, bisa aja kalau karena banyak juga yang keterlambatan itu karena anak itu misalnya dari rumah berangkat lebih awal, nongkrong dulu atau gimana dulu. Nah, untuk meyakinkan, kami menyarankan kepada orang tua, kalau seandainya aksesnya terlalu jauh untuk mengantarkan, karena orang tua banyak kesibukan, bisa orang tua itu mengantarkan sampai jalan atau sampai anak itu naik mobil. Karena anak-anak SMA LB itu alhamdulillah dalam pergaulan di lingkungan, terus dengan aksesnya bisa bergaul lah gitu, jadi bisa mandiri dengan naik kendaraan tersendiri. Jadi orang tua itu mengantar aja sampai jalan, sampai anak itu naik mobil, betul-betul naik mobil. Nanti setelah anak itu bisa, orang itu komunikasi dengan orang tua, anak saya udah berangkat ke sekolah, apakah sudah nyampe nya. Itulah yang saya sarankan kepada orang tua, dan sekalian saya juga meminta nomor telepon orang tuanya. Yang keempat adalah ojek online atau ojek sekolah. Nah, kami di sekolah mengadakan ojek sekolah. Sebenarnya ini ojek sekolah itu diperuntukkan untuk anak-anak yang masih di bawah umur, yang belum bisa naik kendaraan umum dengan jarak yang jauh. Nah, itu sebenarnya itu diprioritaskan ojek sekolah itu. Jadi ada salah seorang orang tua siswa yang dipercaya oleh sekolah yang selalu menjemput anak-anak dan mengantar pulang. Nah, itu yang keempat. Nah, jadi itu adalah trik-trik kami menghadapi anak-anak yang selalu datangnya terlambat. Semua ini harus ada kerjasama antara guru dengan orang tua siswa, karena guru hanya beberapa jam di sekolah, tapi yang lebih banyak adalah orang tua di rumah. Bahwa semua ini siswa sangat perlu mendapat perhatian orang tua dan anggota keluarga, karena peran orang tua sangat penting untuk memberikan motivasi agar anak mampu memperoleh hasil belajar yang memuaskan. Teman-teman seperjuangan dimanapun Anda berada, ini mudah-mudahan trik-trik kami ini yang sangat-sangat sederhana menghadapi anak-anak yang selalu datang terlambat. Mungkin ada trik-trik yang lain lagi, ya kita bisa sharing, bisa memasukkan, dan mudah-mudahan ini sangat-sangat bermanfaat untuk teman-teman yang sama-sama mengajar di sekolah luar biasa. Dan saya akan mencoba setelah mencoba melihat perkembangannya dalam 1 minggu ke depan. Kalau seandainya dengan 1, 2, 3, 4 trik itu anak ada perubahan, alhamdulillah. Kalau seandainya masih tidak ada perubahan, kita harus secara perlahan terus-menerus mengadakan sosialisasi kepada anak itu sendiri. Dan itu mungkin teman-teman seperjuangan dimanapun Anda berada, trik kami untuk menghadapi anak-anak yang mempunyai masalah selalu datang terlambat. Sekali lagi, mohon maaf apabila dalam penyampaian permasalahan ini tidak terlalu jelas. Kami mohon maaf. Mudah-mudahan ada saling masuk dari teman-teman yang bisa menonton acara YouTube ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.